Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Saya percaya kasih, damai, dan sukacita Kristus melingkupi seluruh kehidupan kita sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan rohani Benih Injil. Adapun topik renungan kita pada saat hari ini adalah mengapa orang fasik kelihatan lebih beruntung daripada orang benar. Yesaya 55 ayat 8 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan." Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup yang kita jalani adalah sebuah misteri yang sulit kita pahami dan sulit kita mengerti. Dan ada satu pertanyaan yang sering timbul dalam pikiran kita. Mengapa kita harus mengalami hal yang sulit dan hal yang pahit, sedangkan orang yang lain yang tidak takut akan Tuhan terlihat lebih senang dan lebih bahagia serta lebih sehat? Jika sudah dalam kondisi ini, kita sering berpikir bahwa sia-sialah menjadi orang yang takut akan Tuhan, sebab orang fasik jauh lebih mujur dan beruntung daripada orang benar. Pengalaman ini juga pernah dialami oleh Daud. Itu sebabnya dia berkata dalam Mazmur 73 ayat 3-5, "Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain." Daud melihat ada sebuah misteri yang sulit untuk dipahami, sehingga dia merasa cemburu kepada para pembual yang hidup mereka kelihatan jauh lebih mujur, sebab mereka tidak kesakitan, sehat dan gemuk tubuh mereka. Bahkan mereka tidak mengalami kesusahan dan tulah pun tidak menimpa mereka. Hal ini menjadi misteri bagi Daud dan merasa apa yang sudah dilakukannya menjadi sia-sia. Mazmur 73 ayat 13 berkata, "Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah." Jika dia membandingkan apa yang dialaminya dengan apa yang dialami oleh orang fasik, di mana Daud mengalami tantangan, penderitaan, dan kesulitan yang selalu menghimpitnya setiap pagi dan sepanjang hari pada saat itu. Seperti apa yang dikatakannya dalam Mazmur pasal 73 ayat 14, "Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi." Hal ini yang membuat tidak masuk akal dan sulit dipahami. Padahal Daud selalu menjaga hatinya untuk tetap bersih dan membasuh tangannya tanda tak bersalah. Akan tetapi apa yang dilakukannya seolah-olah tidak ada gunanya dan menjadi sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman yang sama juga bisa sedang kita alami saat ini, di mana kita dirundung dengan berbagai kesulitan yang semakin menghimpit kita, baik masalah keluarga, masalah keuangan. Padahal kita sudah dengan sepenuh hati menyerahkan hidup kepada Tuhan, bahkan telah meninggalkan hidup yang lama dan mengabdikan diri untuk terjun dan ikut melayani Tuhan. Dan kalau kita melihat orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan justru lebih enjoy, lebih berhasil, mendapat promosi, dan lebih mujur, lebih cepat dapat jodoh, lebih cepat mendapat keturunan, dan lain sebagainya. Bahkan seolah-olah mereka tidak punya kesulitan dan beban apapun seperti apa yang sedang kita alami. Inilah misteri kehidupan yang sulit kita mengerti. Dan jika kita melihat hal ini dari cara pandang dan cara berpikir kita pasti lemah dan berputus asa. Itu sebabnya Yesaya pasal 55 ayat 8 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan." Artinya kita tidak boleh memandang kesulitan yang kita hadapi dari cara pandang manusia, melainkan dari cara pandang Allah. Sebab Allah punya rancangan bagi orang yang benar melalui semua kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Memang kita sulit memahami, tapi satu hal yang harus kita mengerti, bahwa di balik kesulitan dan tantangan yang sedang menghimpit kita,
Allah yang pikirannya seperti jauhnya langit dari bumi, dari pikiran kita sedang merancang yang terbaik bagi kita, yang kelak membuat kita terkagum-kagum akan apa yang Tuhan telah sediakan di balik kesulitan kita. Dan apa yang Tuhan rancang bagi kita bukan saja hanya untuk hidup yang sementara ini, melainkan untuk kehidupan kekal bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Sedangkan orang fasik yang kelihatan lebih mujur dan lebih beruntung secara jasmani, Allah tidak punya rancangan atas hidup mereka selain hanya menunggu kebinasaan mereka. Mazmur pasal 73 ayat 19-20 berkata, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, waktu terjaga, rupa mereka Kau pandang hina. Inilah nasib orang-orang fasik, tapi nasib orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan akan hidup bersama dengan Dia dan akan menerima hal-hal yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini yang terus meneguhkan hati kami, membukakan pikiran kami akan sebuah kesulitan, bahkan masalah tantangan yang kami hadapi. Dan kami tahu Tuhan, kerap kali kami bisa merasa lemah dan hampir putus asa, tapi kami dikuatkan kembali sebab di balik kesulitan yang menghimpit kami, bahkan sering kami melihat orang yang tidak takut Tuhan jauh lebih mujur. Tetapi kami memahami hari ini bahwa Engkau punya rancangan yang besar bagi kami, dan kami percaya setiap apa yang sedang Kau rancang bagi kami itulah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.